masuk runner up. Dan ini sepatu, aduh, selalu ada masalah ya. Ya, nggak kerasa udah akhir tahun 2025, artinya kita perlu bikin 10 sepatu terbaik versi Head Shoes Indonesia. Oke, langsung aja kita mau kasih tahu 10 sepatu terbaik dari 1 tahun belakangan ini. Let's go! Yes, untuk nomor 10 kita pilih Harden volume 9. Ini kita pilihnya bareng kan, Re? Bareng-bareng. Jadi lu dari sisi bukan pemain, sementara gue yang main. Jadi dia kayak desain bla bla bla, dia juga yang milih tuh. Karena dia banyak tahu soal desain dan sejarah sepatu-sepatunya. Jadi kita udah sepakat untuk nomor 10 di Harden volume 9. Karena sepatunya tuh sebenarnya dari seri yang ke-7 sampai ke-9 tuh agak mirip-mirip. Tapi 9 ini tampilannya terutama colorway-nya banyak yang lebih outstanding. Sementara untuk performanya sebenarnya banyak yang lebih suka yang ke-8 ya. 9 itu memang agak kaku. Tapi nggak apa-apa, Harden tetap salah satu yang terbaik di urutan 10. Untuk nomor 9-nya kita taruh LeBron James 23. Nah, jadi apa tuh Andre kemarin alasannya tuh Andre salah satunya? Banyak bonusnya. Banyak Beli bonus. sepatu dapat Boxnya banyak Iya. isinya. Nah, iya repot ya jadinya ya. Jadi ini juga salah satu LeBron yang kayaknya bisa dikoleksi ya. Terus ada gosip juga ini kayak tahun terakhirnya LeBron, jadi kayaknya patut diapresiasi. Sayangnya kenapa harus ke 9 nih? Karena tahun ini lagi bagus-bagus banget sepatu basket. Jadi saingannya lumayan ketat. Lumayan ketat dan kita udah coba memang nyaman ya. Dan untuk pertama kalinya nih sistemnya bantalannya LeBron diganti, jadi lebih ramah buat para pemain gesit, nggak mesti yang bobotnya besar. Tapi ya peringkat 9. Untuk 8 ada pendatang baru. Ini sejujurnya gue suka ya pakai sepatu ini karena empuknya dapet, gesitnya dapet, terus bahan atasnya juga nggak gerah. Jatuh kepada Austin Reeves yang kedua. Nah, jadi yang pertama ingat gak lo? Udah pernah nyoba kan kita? Dan itu sepatunya agak keras ya. Terus biasa banget. Akhirnya yang kedua improve. Ternyata cushioningnya diperbaikin dan terbukti permainannya Austin Reeves itu jadi jago banget sekarang. Oke, jadi nggak ada salahnya kalau Rigorer masuk di peringkat ke-8. Oke, lanjut untuk nomor 7-nya ada Wade All City 13. Sepatu ini sebenarnya udah sering banget masuk ke list sepatu terbaik dari kita ya. Karena sepatu All City itu dia tuh lebih terjangkau dari Way of Wade. Terus dia performanya juga nggak kalah menarik. Apalagi kalau sampai dijual di Indonesia misalnya harganya retail, itu bisa mengancam banget brand-brand besar kayak Nike dan Adidas. All City 13 tuh empuk, dia juga kunciannya bagus, dan yang gue suka itu warnanya menarik-menarik banget. Setuju nggak, Andre? Setuju, sepatu dari Li-Ning, terutama brand-brand Cina tuh warnanya oke-oke. Oke-oke ya, bikin menjadi pusat perhatian di lapangan. Ya nggak? Dan emang sepatunya enak sih ya, empuk. Terutama buat para guard, ini kayaknya sepatu yang bisa godek kemana-mana. Terus buat forward yang eksplosif, ini juga cushioningnya bagus. Jadi nomor 7 kayaknya layak banget ya. Oke, kalau nomor 6 nih sepatu salah satu masukan dari Andre karena dia sering banget lihat sepatu ini kalau dia lagi main padel. Ini adalah Sabrina dan yang kali ini kita masukin Sabrina terbaru yaitu Sabrina ketiga. Mirip banget sih sama Sabrina kedua, secara fitnya mirip, tapi sejujurnya saya lebih suka Sabrina yang kedua. Kayak lebih nyaman aja gitu. Walaupun bahan atasnya banyak kasus yang mudah robek, tapi nggak apa-apa, lebih nyaman
Dan Sabrina 3 ini meneruskan kesuksesan dari Sabrina 2. Jadi tetap mantep, tetap gesit, dan tetap cantik. Oke, ini jadi sepatu cewek yang masih jadi salah satu sepatu basket favoritnya para lelaki. Masuk Sabrina di urutan ke-6. Nah, udah setengah jalan nih. Sekarang masuk ke 5. Dan gimana Nindre? Udah makin deg-degan dong ya. Banyak kemarin kita berdebat untuk masukin 5 ini nih agak susah. Tapi langsung aja 5 di Kobe 9 Protro. Nah, buat yang di urutan 5 ini, gua nggak tahu nih kenapa harus Kobe 9. Kalau menurut gue ya, Kobe 9 tuh enak. Kobe 9 tuh empuk, terus buat gocek-gocek enak, buat yang mengandalkan speed enak, tapi harga jualnya kan agak mahal ya. Terus dia dapatnya juga beberapa store cepat habis, terutama yang warnanya keren-keren. Jadi effort gitu belinya. Kita nggak menyarankan Anda untuk membelinya susah kalau untuk rekomendasi dari kita ini. Dan Kobe 9 di urutan kelima itu udah bagus banget karena ini merupakan edisi yang Protro ya, bukan yang edisi pertama. Kalau yang pertama mungkin jauh di atas ini nilainya. Dan pilihan atasnya ini juga berat-berat banget kan. Udah tahu sendiri kan. Jadi Kobe 9 memang salah satu sepatu yang paling banyak kita temukan di lapangan basket ya sampai saat ini. Mau levelnya komunitas sampai profesional masih banyak yang pakai Kobe 9. Tapi untuk versi kami di urutan kelima. Urutan keempat apalagi kalau bukan sepatunya pemain basket yang lagi hype, yang lagi bikin OKC juara. Sepatunya Shai Gilgeous-Alexander. Itu gimana menurut lo sepatunya? Sepatunya modern banget. Kayak alien. Karena itu beda banget dari Converse sebelumnya tuh siluetnya baru. Model baru lah. Muncul ke publik, bikin heboh juga. Terus gua sukanya ini selain apa namanya bahan atasnya berkualitas banget ya. Terus dia juga secara performa itu enak banget. Jadi sepatunya tuh nggak bikin kaki sakit. Sekaligus nggak bikin kita worry karena tetap aman tuh kebungkus di dalam situ. Empuk juga khas Converse sebelum-sebelumnya. Terus juga dia masih ada nempel-nempelnya dengan lapangan jadi gampang buat pivot. Dan ya itu pilihan warnanya nyeleneh gitu ya. Jadi kayak polos-polos aja gitu. Yes, hitam polos, biru polos gitu. Jadi kayak elegan aja gitu dapat. Dan masalahnya paling harganya nih mahal nih. Jadi kalau nggak salah di Indonesia 2,7 juta ya retail ya. Dan karena laku banyak yang goreng juga tuh jadi 3 jutaan. Tapi worth it sih, itu sepatu bagus sih. Kita tinggal tunggu apakah warna kedepannya bakalan lebih menarik. Dan semoga saja harganya tidak digoreng lagi. Oleh sebab itu saya di urutan keempat. Nah untuk urutan ketiga gimana nih? Mantep banget nggak? Apa nih urutan ketiga? Kalau kan lo tahu jangan sok-sokan nggak tahu juga. Ya udah urutan ketiga ada Adidas Don't Issue yang ketujuh. Gimana menurut lo? Mirip, secara tampilan mirip sih dari sama yang 6 ya. Yang ke-6 mirip. Tapi ya kayak ini lebih empuk, terus dia juga bahannya lebih bagus. Terus detail-detailnya di yang 6 itu masih kayak ada lem-leman yang nggak rapi. Di yang 7 ini lebih rapi. Penyempurnaan lah. Iya, tapi ada masalah. Mau sebagus apapun kita goreng atau kita sebut Don't Issue, dia bakalan harganya tetap diskon nih nantinya nih. Mungkin kurang segitunya ya anak zaman sekarang dengan Donovan Mitchell karena bukan superstar banget kayaknya ya. Lebih butuh Shai Gilgeous atau sepatu-sepatu kayak Sabrina itu kayaknya lebih diminati. Oke, nggak apa-apa. Don't Issue ini lengkap banget. Paling warnanya biasanya standar-standar aja. Di urutan ketiga ada Don't Issue. Mantap nih sepatu. Masuk runner up dan ini sepatu aduh selalu ada masalah ya. Jadi dari gua punya jas satu hampir gagal rilis,
Terus J2 ternyata drop banget, beda banget sama yang kita harapkan. Dan akhirnya J3 kita masukin urutan kedua. Karena ini sepatu yang beda banget sama kakak-kakaknya. Beda sama yang satu, beda sama yang dua. Dia empuk, dia juga fleksibel, tapi dia sempit. Padahal dia nyaman loh. Secara desain menurut lo gimana? J3, ya anak muda banget lah. Iya ya. Anak muda banget yang rebel. Ah itu dia. Rebel banget desainnya. Terus dia juga masih cocok digunain buat fashion ya, untuk jalan. Ya. Warna-warnanya juga selalu nyentrik ya nggak sih? Nyentrik. Jadi kayak banyak banget yang request warna aneh-aneh gitu. Bahkan yang belum rilis di sini udah banyak yang mau coba. Ada nggak warna lain, PO apa gimana gitu. Jadi menurut gua J3 ini fenomenal sih. Selain memang empuk, enak sih. Cuma ya di kaki gua kayak kurang cocok karena kaki gua agak lebar. J3 ini wajib upsize. Tapi kalau udah break in, ini sepatu kayak ngebungkus kaki, nyaman banget. Apalagi dia punya padding yang mantep banget. Jadi nggak ada alasan untuk nggak milih J3 di urutan kedua. Sayangnya harganya udah lebih mahal dari yang sebelumnya. Dan juaranya tahun ini adalah Anta Kairi 2. No debat. Jadi menurut gue ini sepatu yang enak, yang empuk, yang bisa kemana-mana. Bisa juga dipakai jalan-jalan ya kalau warnanya agak nyantai. Terus ini sepatu juga cocok gitu buat di lapangan indoor. Sayangnya untuk yang kedua nggak lebih oke untuk di lapangan outdoor ketimbang yang pertama. Tapi secara overall ini sepatu yang fokus banget sama performance. Jadi mantep buat kaki yang udah nggak sehat juga dia bisa menjaga dengan bagus. Apalagi kita juga tahu sosok Kyrie Irving adalah pemain yang gesit. Jadi udah ada contoh kasusnya tuh. Dan kalau Anda mainnya kayak gitu, pakai sepatu ini jelas akan memudahkan gerakan-gerakan Anda. Dan terbukti banyak banget yang pakai mau di level profesional ataupun di level komunitas sekalipun masih banyak yang pakai. Sekarang masih beredar nih, banyak warnanya dan tentunya masih mudah didapat. Bisa juga cek ke headshoes.store. Oke, itu aja. Nomor satunya ada Kyrie Irving 2. Oke, jadi itu tadi 10 sepatu terbaik versi Headshoes Indonesia. Kalau berbeda dengan Anda tulis aja kira-kira kurang sepatu apa yang belum masuk. Dan kalau menurut lo gimana nih untuk ke depannya, Andre? Sebenarnya 10 tuh kurang karena masih banyak yang bisa masuk ya 10 ya. Cuman iya, kita milihnya agak ribet ya. Agak ribet. Mungkin nanti yang belum masuk ada di segmen berikutnya. Boleh. Terbaik. Berdasarkan segmen. Oke, jadi itu aja. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Selamat berlibur.